proyek strategis nasional gitu yang sangat merugikan. Contohnya MBG dan Kopdes Merah Putih seperti itu. Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. MBG, Prabowo! Saya tidak butuh MBG. Siapa yang bayar demo gue tahu itu. MBG, Mas Bowo datang. Program apa yang paling bagus? Ada hal besar yang sedang berlangsung di negeri ini. Dua program andalan pemerintah saat ini, program makan bergizi gratis atau MBG dan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, menyita perhatian bukan hanya karena polemik pelaksanaannya yang penuh dengan kontroversi, di mana kepala BGN terjerat kasus korupsi beserta kedua wakilnya, Kopdes yang sering dijadikan meme oleh netizen, dari mulai letak bangunan yang berada di tengah hutan, SPPI calon manajer KDKMP yang dilatih dengan pola militer. Tanpa mengesampingkan tujuan kedua program raksasa ini, ada satu pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya anggaran untuk dua program ambisius ini diambil? Program dengan dana ratusan triliun ini bukan dari udara kosong, bukan dari ruang hampa. Anggaran itu berasal dari pemangkasan, pengalihan, dan penataan ulang pos-pos belanja negara. Hari ini kita telusuri anggaran mana saja yang dikurangi, seberapa besar pemangkasannya, dan apa dampaknya bagi daerah serta pelayanan publik. Penelusuran ini disusun berdasarkan dokumen APBN, peraturan resmi, dan keterangan pejabat negara. Mari kita simak bersama saya Zar dalam jurnal pagi ini. Lima dapur terbesar saat ini itu adalah Yayasan Kemala Bayangkari milik polisi, Perserikatan Muhammadiyah, Manunggal Kartika Jaya TNI Angkatan Darat, YSDP, dan Adi Upaya TNI Angkatan Udara. Ada kekurangan, ada penyelewengan. Saudari Nanik Sudaryati Deang, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Anggaran MBG makan bergizi gratis dalam dokumen APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun anggaran 2026 tercatat sebesar 268 triliun yang terbagi ke dalam 3 fungsi. Fungsi pertama yaitu pendidikan sebesar 223,56 triliun. Fungsi kedua yaitu kesehatan sebesar 24,73 triliun dan fungsi ketiga yaitu ekonomi sebesar 19,71 triliun. Sebelumnya, anggaran untuk MBG mencapai 335 triliun, kemudian dipotong 67 triliun. Hal ini karena kasus korupsi di tubuh BGN, Badan Gizi Nasional, sebagai penyelenggara MBG. Tapi tidak dengan keterangan Kementerian Keuangan. Ia menyebutkan pemotongan anggaran untuk MBG karena untuk mengamankan defisit APBN agar tetap di bawah 3% PDB atau produk domestik bruto di tengah tantangan ekonomi global. Namun, dari mana sebenarnya asal ratusan triliun tersebut? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers menyatakan, dana MBG berasal dari pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, bukan hanya dari satu sektor. Hampir semua kementerian ada potongan anggaran. Bahkan, Kementerian Keuangan terkena pemangkasan anggaran. Selain itu, dana juga berasal dari pemanfaatan aset rampasan korupsi yang dialihkan untuk ikut membiayai program tersebut. Pemerintah juga menerapkan efisiensi menyeluruh, belanja barang, perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan pengadaan yang tidak mendesak dikurangi di seluruh kementerian dan lembaga. Dana yang dihemat dialihkan untuk menutupi kebutuhan program strategi, termasuk MBG. Perlu dipahami, hingga kini masih terjadi perdebatan mengenai struktur pendanaan ini. Sebagai pihak menilai alokasi dari fungsi pendidikan justru mengurangi ruang anggaran pendidikan konstitusional, sementara pemerintah menegaskan anggaran pendidikan tetap aman dan tidak dipangkas dari jatah rutin. Hal ini menjadikan polemik tersendiri, mengingat gaji guru yang belum layak, belum lagi guru honorer yang jauh dari kata layak, bahkan sangat tidak layak, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana di beberapa sekolah yang sudah mulai usang. Para pengamat kebijakan publik dalam memandang permasalahan ini berbeda pandangan dengan pemerintah, bahwa anggaran MBG yang memangkas anggaran pendidikan yang begitu besar justru mengkhawatirkan kualitas pendidikan secara nasional.
barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026, secara tegas diatur dalam Pasal 15 Ayat 3, sebesar 58,03% dari pagu dana desa setiap desa wajib dialokasikan untuk mendukung KDKMP. Secara angka, total dana desa 2026 adalah 60,57 triliun. Dari jumlah itu, 34,57 triliun atau lebih dari separuh langsung dialihkan ke koperasi desa. Sisa kurang dari 26 triliun baru dapat digunakan desa untuk membangun pemberdayaan dan kebutuhan lain yang biasa dikelola selama ini. Angka tersebut dalam jumlah nasional anggaran untuk desa-desa. Tidak hanya dana desa, penelusuran lembaga riset Core Indonesia mencatat bahwa pemangkasan transfer ke daerah secara besar-besaran sejak 2025 sampai 2026 juga menjadi salah satu sumber pendanaan kedua program strategis ini. Pemotongan TKD ini kini dikabarkan memicu kesulitan fiskal di sejumlah pemerintah daerah. Rapat dengar pendapat Kementerian Keuangan dan DPR RI menyatakan bahwa dalam pencairan anggaran KDKMP ditunda hingga koperasi yang bersangkutan dinyatakan lolos audit BPKP. Menteri Keuangan menegaskan kalau gagal audit berarti tidak ada pembayaran. Artinya mekanisme pendanaan pun masih berjalan bertahap sambil menunggu pemeriksaan. Maka dapat disimpulkan, untuk menjalankan program KDKMP, pemerintah memangkas anggaran desa dan transfer ke daerah. Kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut. Selain dana desa dan TKD, efisiensi juga menyasar pos-pos belanja di seluruh kementerian dan lembaga. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, penghematan dilakukan antara lain belanja jasa, pelayanan operasional yang tidak mendesak dikurangi, perjalanan dinas, rapat dan kunjungan dibatasi, belanja aparatur, pengeluaran penunjang tidak langsung ditinjau, pengadaan peralatan, pembelian barang modal yang belum mendesak ditunda. Dana yang dihemat dari berbagai pos inilah yang kemudian dikumpulkan dan dialihkan untuk memperkuat pendanaan MBG dan KDKMP. Pemerintah menyatakan program prioritas ini tidak dapat dipangkas dan diefisiensi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan langsung kepada masyarakat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran proyek pembangunan yang bukan prioritas utama bisa tertunda pelaksanaannya karena dananya dialihkan. Inilah yang perlu dipantau bersama ke depannya. Dua program ini memiliki tujuan yang sangat baik, meningkatkan gizi masyarakat dan membangun ekonomi desa melalui koperasi. Tidak ada yang membantah hal itu, namun cara pendanaannya menimbulkan catatan penting. Pertama, apakah pemotongan lebih dari 58% dana desa tidak justru melemahkan kemandirian desa dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat? Kedua, apakah efisiensi di berbagai kementerian tidak menurunkan kinerja pelayanan publik di sektor lain? Dan ketiga, apakah mekanisme pengelolaan dana yang begitu besar sudah diawasi dengan ketat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran? Sampai saat ini, audit BPKP terhadap KDKMP belum selesai sepenuhnya, dan sejumlah pengamat mengingatkan pemindahan anggaran secara besar-besaran harus tetap menjaga keseimbangan agar satu program tidak tumbuh dengan mengorbankan program-program lain yang juga dibutuhkan rakyat. Kalian lebih pilih dapat MBG setiap hari atau sekolah gratis sampai kuliah? Sekolah gratis sampai kuliah. Pertanyaan kedua, mau dapat MBG setiap hari atau ibu kalian di rumah belanjanya murah? Ibu belanja. Ketiga, mau dapat MBG setiap hari atau gaji ayahnya naik? Pertanyaan terakhir, jujur kan jawaban ini kan? Ya.
Pilih MBG setiap hari, dapat MBG setiap hari. Atau gaji Bu Artini naik? Gaji Bu Artini naik. Jadi tidak apa-apa dapat MBG lagi? Tidak apa-apa. Iya. Bisa makan di rumah. Hah? Bisa makan di rumah. Jadi tidak apa-apa dapat MBG? Tidak apa-apa. Anggaran untuk MBG dan KDKMP bukanlah uang tambahan yang muncul begitu saja, melainkan hasil efisiensi di seluruh kementerian, pemanfaatan aset rampasan, serta pengalihan lebih dari separuh dana desa dan transfer ke daerah. Kini, terserah kepada kita semua untuk terus mengamati apakah pengorbanan dari pemangkasan anggaran di berbagai pos ini akan memberikan hasil yang sepadan bagi gizi anak-anak kita dan kesejahteraan di desa-desa, atau justru akan muncul tantangan baru yang belum kita ketahui hari ini. Mari bersama-sama kita pantau, karena uang rakyat harus diketahui kemana perginya dan untuk apa digunakan. Terima kasih telah menyimak video jurnal pagi ini. Jika video ini berasa manfaat, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan kita diskusi di kolom komentar. Tetap kritis dan sampai jumpa di jurnal pagi ini selanjutnya.